Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai ayat 21, dan di dalam ayat 18 berkata demikian: Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Bahkan Alkitab mencatat manusia diusir dari Taman Eden. Sejak itu manusia secara rohani sudah mati karena dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan kembali hubungannya dengan Allah, dan satu-satunya harapan agar hubungan dengan Allah dapat pulih kembali yaitu jika Allah sendiri yang mengerjakannya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun manusia telah mengkhianatinya, namun hal itu tidak membuat kasih-Nya kepada manusia menjadi luntur. Oleh karena dorongan kasih itulah, Allah berinisiatif untuk mulai merancangkan jalan keselamatan manusia yang kemudian digenapi melalui pengorbanan Kristus di atas salib. Ini berarti di pihak Allah Ia telah membuka jalan untuk memulihkan kembali hubungan antara kita dengan diri-Nya. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah? Jika kita rindu, maka ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Daud bagaimana hubungan kita dengan Allah dapat menjadi intim kembali. Yang pertama, bertekun dalam doa. Dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya orang yang bertekun bersekutu dengan Tuhan terutama melalui doa. Setiap orang yang punya kehidupan doa pastilah hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena doa merupakan salah satu jalan untuk kita menghampiri atau untuk membangun hubungan yang intim dengan Allah. Hidup takut akan Tuhan. Tuhan juga akan selalu menyertai setiap orang yang takut akan Dia. Dikatakan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Artinya orang yang takut Tuhan akan hidup dalam kasih karunia-Nya. Tentu takut Tuhan yang dimaksud bukan dalam pengertian negatif, tetapi adalah hidup dengar-dengaran pada Tuhan. Dicatat dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Dan yang ketiga, hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menuruti segala perintah-Nya. Bukti bahwa Tuhan intim dengan orang yang mengasihinya, maka hidupnya dijaga dan dipelihara secara sempurna. Seorang yang dipelihara Tuhan pastilah akan mengalami damai sukacita dan berkat-berkat berkelimpahan. Jadi hidup Kristen bukan sekedar rajin ke gereja, tetapi kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang karib dengan Tuhan membuat kita hidup dalam kuasa, sehingga sekalipun menghadapi tantangan, kita mampu mengatasinya, bahkan kita akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Karena itu marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu bertekun dalam doa, hidup takut akan Tuhan, dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bagaimana kami harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kami harus memperbaiki hubungan kami yang selama ini mungkin dirusak oleh dosa, dirusak oleh berbagai macam persoalan dalam hidup kami. Tetapi pagi ini tuntun langkah kami Tuhan, untuk kami terus hidup dekat dengan Tuhan, untuk kami terus mengandalkan Tuhan. Maka kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan,
Tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.